Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Ari AWP. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan review sebuah sepatu roda dari merek Oxelo. Nah, sebelumnya di beberapa video saya yang sebelumnya itu ada beberapa yang nanyain tentang sepatu roda Oxelo ya. Nah, baru sekarang nih kesampaian kita bakal nge-review sebuah sepatu roda dari merek Oxelo. Nah, ketika barangnya baru sampai sebenarnya saya cukup kaget ya. Datangnya itu cuman seperti ini nih. Cuman sepatu dibungkus plastik, ini udah setengah di unboxing ya. Karena saya penasaran kok nggak ada dusnya. Saya waktu itu belinya dua pasang, yang ini yang Oxelo seri MF500 sama yang buat anak-anak yaitu seri Play 5. Nanti kapan-kapan saya akan lakukan video unboxingnya juga. Cuman yang untuk kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sebuah sepatu roda Oxelo MF500 ini. Nah, datangnya itu cuma satu dus gede, satu kardus dus bekas, dan isinya ada dua pasang sepatu tersebut, satunya MF500 ini dan satu lagi yang Play 5, cuman dibungkus plastik seperti ini. Saya cukup heran karena saya merasa membeli sepatu baru. Ketika saya tanyakan ke penjualnya, itu dia bilang memang datangnya langsung seperti ini dari pabriknya. Menurut saya itu cukup aneh ya, karena sepatu roda ini harganya cukup mahal, sekitar 1,5 juta. Dengan harga semahal itu aneh banget rasanya kalau nggak dapat dus. Cuman ya sudahlah, dapatnya begini. Saya tanya alasannya kenapa kok nggak dapat dus, dia bilang itu karena buat supaya ramah lingkungan. Saya pikir itu lebih aneh lagi, kalau ramah lingkungan kok malah dibungkus plastik seperti ini. Justru plastik seperti ini bakal bikin lingkungan lebih tercemar ya, karena plastik ini susah hancurnya. Lebih baik dibungkus kardus, karena kardus itu berbahan dasar kertas, bakal gampang hancur apabila terkena air. Sementara kalau plastik ini bakal susah hancurnya. Jadi kalau buat alasannya supaya ramah lingkungan, menurut saya itu nggak cocok ya. Kalau menurut saya itu lebih kepada karena dibungkus plastik seperti ini, packingannya lebih kecil, jadi mungkin di ongkos kirimnya jadi lebih ringan ya. Karena kalau dipakai dus kardus itu kan jadi lebih gede, lebih makan volumenya, lebih besar, bikin ongkos kirimnya tambah mahal. Mungkin itu salah satu tujuan si penjual mesen barangnya nggak pakai dus. Nah, langsung saja kita unboxing. Sudah terunboxing sendiri. Ini sepatu sebelah kanan, di dalamnya langsung ada ini buat remnya ya. Nah, ini remnya. Lalu di sini ada kunci-kunci dan satu buah baut roda. Mungkin ini kalau kita pengen pasang, oh ini bisa jadi mungkin serapnya ya, serap bautnya, karena di remnya sudah terdapat bautnya ini. Nah ini, jadi kalau kita mau masang remnya, bautnya kita ganti yang ini karena ini lebih panjang daripada baut yang tanpa rem, itu lebih pendek. Nah ini lebih pendek ya, jauh lebih pendek. Nah, ini diikat pakai kabel T. Lalu satu lagi, nah packingannya cuman dibungkus plastik gini, dibungkus bubble wrap. Nggak ada lagi isinya, habis. Jadi kita beli sepatu baru tuh yang kita dapatkan sepasang sepatu dengan satu rem dan sebungkus plastik kecil, isinya kunci dan baut roda. Ini kuncinya juga cuma kunci L pendek kecil seperti ini, nggak seperti sepatu roda kebanyakan itu kita dapat kunci T ya. Ini cuma kunci L. Dengan kunci sependek ini menurut saya agak susah buka rodanya, karena biasanya kalau dari pabrikan itu kunci rodanya kenceng banget. Saya aja kadang-kadang buka sepatu baru itu harus pakai kunci yang cukup panjang buat kita buka rodanya biar gampang. Kalau kunci pendek kayak gini kayaknya bakal sulit. Nah, langsung saja kita review sepatu rodanya. Ini dia sepatu roda Oxelo MF500. Nah, ini dia. Sepatu rodanya warna putih hitam dengan strap berwarna hitam, yang tengahnya itu spider strap dan yang atasnya strap standar ya, strap yang biasa. Lalu di sini kita juga lihat ada semacam jendulan, jadi ini melindungi strap apabila kita terjatuh ya. Jadi kalau kita jatuh kena jalan itu kena ininya dulu, nggak langsung ke strapnya, jadi strapnya lebih awet. Di sisi sini juga ada, jadi di sisi kiri dan sisi kanannya. Untuk di bagian strap tengah atau spider strapnya nggak ada pelindung sama sekali ya. Lalu sudah ada side guardnya. Nah ini, jadi kalau kita jatuh kena ininya dulu, nggak langsung ke bodi sepatu. Untuk bodi hardboardnya kualitas plastiknya cukup kokoh ya.
finishingnya cukup bagus ya, maklum lah harganya juga cukup mahal ya, sekitar 1,5 juta. Untuk finishing cukup mulus. Lalu untuk baut cuffnya ini pakai pakai kunci yang bisa dibuka pakai kunci L ya, kunci yang sama dengan kunci roda. Nah di sisi kiri kanan, jadi kita gampang bukanya kalau misalnya perlu dibuka, tapi biasanya jarang sih kita buka cuffnya, kecuali kalau pengen ganti warna atau mungkin pecah pengen diganti yang baru. Karena biasanya kalau sepatu roda merek lain itu biasanya di sini nggak dikasih kunci. Biasanya itu sepatu roda yang harga-harga mahal ya, seperti rollerblade, power slide. Tapi juga nggak semua sepatu roda tersebut dikasihin kunci. Nah ini yang buat Oxelo MF500 ini udah langsung dikasih kunci L, baut kunci L, jadi kita gampang ngebukanya. Lalu juga sudah langsung dikasih tali, warna talinya senada dengan warna roda, warna merah. Dan tali penggantungnya juga warna merah, ada garis silver yang mantulin cahaya kalau terkena cahaya ya. Nah ini. Lalu di linernya juga ada sedikit sentuhan warna merah. Nah di sini ada tulisan shock absorber. Nah ini artinya ada bantalan karet di dalamnya. Nanti kita akan coba buktikan, kita akan buka linernya dan kita lihat apakah di dalamnya benar-benar ada bantalan karet. Untuk di bootnya sendiri ada beberapa lubang angin ya, jadi membantu sirkulasi udara di kiri kanan, lalu sedikit di depan dan sedikit di bagian belakang. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan 500 di bagian strapnya. Nah ini jarang-jarang ada ya. Saya beli sepatu roda merek Power Slide yang harga 5 juta pun strapnya terkesan strap seperti yang umum digunakan di sepatu roda Labeda, Link, itu mirip-mirip strapnya. Kalau yang Oxelo MF500 ini strapnya sepertinya khusus bawaan dia, jadi nggak strap umum. Walaupun dudukan bautnya tetap sama ya, pakai 2 baut di sini. Jadi kalau misalnya strapnya putus atau patah itu kita gampang mencari penggantinya. Hanya saja di sini masih menggunakan paku tembak, paku rivet. Jadi kita mungkin bukannya perlu bor ya kalau misalnya patah. Berbeda dengan sepatu roda merek Power Slide saya itu dia menggunakan baut di sini. Jadi kalau patah itu saya gampang menggantinya. Kalau ini kita harus bor dulu buat membukanya. Nah di sini teman-teman bisa lihat size-nya size 43 ya. Nanti kita akan coba tes akurasi ukurannya apakah pas sesuai presisi atau mungkin malah sempit. Karena kebanyakan sepatu roda itu ukurannya rata-rata sempit ya. Jadi misalkan kaki saya itu 40, saya beli sepatu roda juga 40, beberapa merek itu malah sempit. Contohnya seperti Labeda atau WQ itu biasanya dinaikin 1-3 nomor tergantung tipe dan merek ya. Nah kalau ini kita akan coba, kaki saya 40, kalau ini 43 apakah bakal pas atau sempit atau malah longgar. Nanti kita akan coba. Lalu untuk di bagian frame, dia sudah menggunakan frame berbahan aluminium berwarna hitam polos dengan ada tulisan, beberapa tulisan 243 mm. 243 ini artinya jarak roda depan sampai belakang ya. Poros roda depan sampai poros roda belakang. Itu menandakan jarak rodanya 243 mm atau 24,3 cm. Lalu di sini ada tulisan maksimum 80 mm dan bearing ABEK 7. Jadi ini dari speknya bisa kita ketahui kalau bearingnya ABEK 7 ya. Nanti kita akan coba buka buat ngebuktiin jenis bearingnya. Untuk rodanya dia berukuran 80 mm dengan hardness 86A dan ada tulisan made by Oxelo. Untuk baut roda dia masih menggunakan sistem 2 baut ya. Jadi di sini ada lubang buat masang kuncinya, begitu juga di sisi satu lagi juga ada lubang buat masang kuncinya. Jadi kita memerlukan 2 kunci buat membuka ataupun mengeratkan. Berbeda dengan kebanyakan sepatu roda yang ada sekarang itu rata-rata hanya menggunakan 1 kunci ya, karena bautnya itu langsung tertanam di frame-nya. Memang kalau tipe baut seperti ini kita akan sedikit lebih sulit ya membuka rodanya, walaupun nggak terlalu beda jauh sih. Cuman tetap aja lebih gampang kalau kita cuma memakai 1 kunci. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa ngelihat kan sepertinya ada di bagian lubang boot mountingnya itu ada beberapa lubang ya. Kita akan coba buka frame-nya buat melihatnya. Sepertinya ada beberapa dudukan lubang baut apabila kita pengen mengganti frame. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya bisa nggak ya kira-kira sepatu roda Oxelo ini diganti dengan frame 3 wheel? Menurut saya ini bisa karena di bodi sepatunya sendiri ada beberapa lubang baut. Di sini kalau saya lihat ada 3 lubang di depan maupun di belakang. Jadi kalau kita membeli frame yang berbeda jarak boot mountingnya itu sepertinya masih bisa masuk. Nanti kita akan coba buka.
Sebelumnya kita buka dulu rodanya untuk melihat apakah bearingnya beneran ABEK 7. Nah, di sini sesuai spek ya, bearingnya ABEK 7. Untuk putaran rodanya cukup halus ya, berbeda dengan kalau saya lihat dari bikinan bearingnya ini. Finishing bearingnya cukup rapi, berbeda dengan bearing ABEK 9 yang ada pada Link ataupun Labeda, nggak serapih ini. Jadi menurut saya ini kualitas ABEK 7 nya lebih bagus daripada ABEK 9 dari merek yang lain tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada 3 lubang baut. Jadi kalau teman-teman pengen merubah posisi bautnya pun bisa ya, karena di sini teman-teman bisa lihat di frame-nya pun ada 3 lubang. Nah, jadi kita bisa pindah-pindahkan baut boot mountingnya. Di depan juga ada, cuman ketutupan roda yang nggak bisa kelihatan. Nah, buat teman-teman yang pengen ganti-ganti frame, jadinya lebih gampang ya, nggak terlalu khawatir bakal salah beli atau bakal nggak masuk. Karena di bodi sepatunya terdapat 3 lubang, jadi sepertinya frame manapun bisa masuk. Yang penting dia konsepnya menggunakan 2 boot mounting ya, depan 1 sama belakang 1. Berbeda dengan yang ada contohnya pada power slide, itu dia menggunakan sistem 3 baut, di depan 2 kiri kanan dan di belakang 1. Itu nggak bakal masuk di sepatu ini. Jadi pastikan frame yang teman-teman beli itu menggunakan 2 boot mounting, di depan dan di belakang. Nah, lalu bagaimana dengan linernya? Kita akan coba langsung saja keluarkan linernya dan kita lihat seperti apa bentuk linernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bantalan karetnya ya, warna hitam itu. Dan di bagian depan teman-teman bisa lihat itu juga terdapat 3 lubang buat masang baut frame-nya. Nah, lalu ini dia linernya. Desainnya cukup simpel ya, finishingnya cukup rapih, bisa dilihat dari tapak sole-nya ini. Cara masang tapaknya ke linernya itu dengan cara dilem, dan teman-teman bisa lihat kalau finishing lemnya cukup rapi ya, berbeda dengan contohnya yang Labeda. Saya pernah review, dia juga ditempel seperti ini dengan lem, cuman finishingnya kurang rapih, kurang mulus. Kalau ini lebih rapi. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada merek Oxelo-nya, dan di dalam ada terdapat ukurannya. Nah, ini dia. Untuk busanya cukup tebal, tapi seperti rada kosong ya, lebih lunak. Mungkin ini buat membantu meredam supaya lebih terasa lebih empuk. Untuk bagian liner depannya ini cukup tebal dan cukup lebih padat gitu, mirip dengan yang ada pada power slide, linernya power slide. Cuman kalau di sini agak terasa kosong, dan di bagian belakang ini terasa lebih empuk. Bagian belakang ini mirip dengan bagian depan, cuman yang di depan lebih padat, di belakang lebih empuk. Nah, selebihnya nggak ada lagi ya, polos desainnya. Nah, lalu seperti apa tingkat akurasi ukurannya? Kita akan langsung coba saja tes di kaki saya. Kaki saya ukuran 40, sepatu ini ukuran 43. Harusnya ini bakal longgar banget ya, karena kaki saya cuma 40, tapi kita akan tes. Nah, sesuai ukurannya sepatu roda ini masih lapang banget ya bagi saya. Di depannya masih banyak yang kosong. Ada sekitar 1 sentian lagi lah lebihnya. 1 sampai 1,5 senti. Lalu untuk bagian kiri kanan memang masih lapang banget, jadi strapnya pun nggak bisa mengeratkan sepatunya karena masih gede banget sepatunya. Jadi menurut saya ini ukurannya lebih presisi ya, sesuai dengan angkanya. Ini ukuran 43. Tapi buat pastinya memang sebaiknya dikonsultasikan lagi sama yang jual ya. Buat lebih pasti lagi memang bagusnya dicoba dulu, dites dulu. Yang susah itu kalau teman-teman beli online. Nah, beli online kan nggak bisa dites tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada toko sepatu roda di kotanya masing-masing, sebaiknya langsung beli saja di kotanya. Kalau memang nggak ada ya mau nggak mau harus beli online.
Kalau menurut saya ini mungkin cocok di orang yang kakinya 42 atau 43 ya. Kalau 40 seperti kaki saya ini masih agak longgar. Oke guys, demikian dulu review kita kali ini mengenai sebuah sepatu roda dari Oxelo dengan tipe MF500. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.